Halo Sobat Baper sekalian, kita jumpa lagi dalam bincang-bincang baper pada episode ke-26. Untuk kali ini kita akan berbicara lebih banyak lagi tentang yang disebut sebagai kanker nasofarinks. Kanker nasofarinks merupakan kanker yang agak banyak ditemukan di Indonesia, dan bukan hanya di Indonesia tapi juga di Southeast Asia, dan yang tertinggi ditemukan di daerah Cina. Nah, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang dokter spesialis onkologi radiasi. Dokter spesialis onkologi radiasi, dari namanya tentunya adalah dokter spesialis onkologi. Tentunya adalah dokter yang lebih banyak khusus mengobati atau memperdalam ilmu onkologi, yaitu yang mempelajari tentang berbagai macam jenis kanker. Pada kesempatan hari ini kita ditemani oleh Dr. Hendry Kodrat. Apa kabar Dr. Hendry Kodrat? Kabar baik Profesor Dr. Hendry Tati. Kodrat dipanggilnya gampangnya Dr. Henko. Jadi kita bicara Dr. Henko aja ya. Baik Prof. Dr. Henko tadi saya sudah kemukakan bahwa dokter spesialis onkologi radiasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Iya benar Prof. Nah, Dr. Henko, ayo kita mulai berbicara untuk memberikan informasi yang benar pada sobat baper sekalian tentang berbagai hal mengenai kanker nasofarinks. Baik Prof. Nah, sebenarnya tadi kita udah berbicara tentang kanker kepala dan leher. Nah, kita berbicara sekarang tentang kanker nasofarinks. Kanker nasofarinks itu termasuk kanker yang terbanyak ya? Pada kanker dari kanker kepala dan leher. Benar sekali Prof. Iya. Jadi di rumah sakit kita ini kanker nasofaring itu menduduki 3 besar untuk kanker yang terbanyak yang kita layani. Nah, kenapa sih spesial banget kanker nasofarinks ini in our region? Karena begini Prof, kanker nasofaring itu sering dihubungkan dengan faktor risiko. Salah satunya adalah suka makan ikan asin. Di kawasan di daerah Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur itu banyak penduduk yang mengkonsumsi makanan yang diasap seperti ikan asin, ikan teri maupun terasi. Dan itu banyak di kawasan kita. Itulah yang menyebabkan kenapa angka kejadian kanker nasofaring di kawasan kita ini cukup lumayan. Ya. Apakah 100% dikaitkan dengan jenis-jenis makanan tersebut atau ada combine faktor resiko yang terjadi dalam terjadinya kanker nasofarinks ini? Sebenarnya penyebab kanker nasofaring pada umumnya adalah multifaktorial. Yeah. Jadi tidak hanya mengkonsumsi makanan tersebut, tapi dengan mengkonsumsi makanan tersebut angka kejadiannya, faktor resikonya meningkat. Jadi lebih tinggi ya. Ya, walaupun banyak makan belum tentu muncul, tapi faktor resikonya ada. Iya. Jadi seperti sobat baper sekalian ketahui apa yang disebut sebagai faktor resiko. Kalau penyebab kanker tadi Dr. Henko sudah mengatakan adalah multifaktorial ya. Benar Prof. Tapi ada yang disebut juga faktor risiko, adalah faktor yang mendekatkan seseorang untuk kemungkinan terjadinya kanker. Benar sekali Prof. Salah satunya pada kanker nasofarinks ada jenis makanan tertentu, yaitu makanan yang diasinkan tadi atau diasap ya kalau nggak salah ya. Iya benar Prof. Seperti itu. Nah, kenapa spesial di daerah Southeast Asia ini banyaknya ya? Terutama kan kalau nggak salah paling tinggi di Guangzhou ya? Iya benar Prof. Iya, kenapa ya? Karena memang makanan masyarakat di situ kebanyakan adalah makanan laut. Dan supaya makanan laut itu tahan lama banyak yang diasap dan diasinkan. Jadi memang daerah tersebut memang banyak sekali makanan-makanan seperti itu. Ada dikaitkan juga dengan faktor genetik nggak ya? Faktor genetik bisa dikaitkan juga, tapi memang nasofaring terjadi karena kombinasi dari berbagai faktor risiko. Ya, jadi kebetulan kalau kita lihat angka kejadian dari kanker nasofarinks di belahan dunia lain atau di daerah Eropa atau di Amerika itu kan sangat kecil sekali ya. Iya benar Prof. Tapi di daerah kita ini banyak sekali karena mungkin ada faktor genetik juga. Iya. Dan juga dikaitkan dengan pola hidup tertentu, yaitu kebiasaan makan seperti yang tadi sudah diuraikan. Nah,
pengobatannya apa ya? Dan apakah pengobatannya menyakitkan dan bagaimana Dokter Henko barangkali bisa menjelaskan karena ini kanker salah satu kanker yang tertinggi loh. Iya, benar setelah sekali. kanker payudara dan kanker mulut rahim ya. Benar sekali. Ya. Jadi begini, Sobat Baper, pengobatan kanker itu pada umumnya ada 3 modalitas, pembedahan, sinar, dan kemo. Namun untuk kasus kanker nasofaring, pembedahan kurang berlaku. Kenapa? Karena lokasinya susah kali ya? Iya, lokasi nasofaring itu yang berada di dasar tengkorak. Oleh sebab itu pembedahan menjadi sulit. Jadi pilihan pengobatannya adalah radiasi. Namun kanker nasofaring ini menurut saya cukup beruntung karena dengan disinar itu sangat responsif. Jadi pengobatan pada kanker nasofaring, pengobatan utama atau definitif adalah radiasi. Untuk meningkatkan respon radiasi, kita dapat memberikan kemo bersamaan. Tapi itu diberikan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya dengan status EBV yang tinggi ataupun stadium yang lebih tinggi. Jadi pengobatan utamanya memang adalah radiasi. Tapi Sobat Baper tidak perlu takut dengan radiasi itu, radiasi atau radioterapi itu sendiri, karena dengan radioterapi itu sendiri hampir 90-95% kanker nasofaring dapat kita tata laksana dengan baik. Kalau stadiumnya stadium yang masih ke arah lebih stadium dini awal ya, stadium 1-2. Cuman yang perlu kita khawatirkan adalah memang efek samping. Efek samping pada radiasi kepala leher pada umumnya itu ada beberapa macam, mulai dari sariawan, lidah berubah rasa, kemudian mulut kering. Tapi yang memang perlu kita waspadai adalah mulut kering, karena mulut kering itu dapat berlangsung lama. Jadi tidak selesai setelah radiasi saja, tapi berlangsung lama dan mungkin membutuhkan waktu untuk pemulihan. Jadi hal tersebut Sobat Baper perlu ketahui. Kemudian bagaimana kita mengurangi efek samping tersebut? Kita juga menggunakan radiasi dengan teknologi yang sudah yang advance. tepat, yang advance. Misalnya dengan standar yang kita berikan saat ini adalah teknik MRT. Intensity modulated radiotherapy. Ya. Artinya apa? Bahwa teknik radiasi itu di mana intensitas penyinarannya itu diatur sedemikian rupa sehingga yang disinar itu mirip dengan target yang kita mau. Jadi kalau di daerah normal di sekitar target nggak kena radiasi ya, atau kena rendah sekali ya? Yang kedua, Prof, kena tapi rendah. Iya. Karena tidak ada radiasi yang tidak kena. Iya. Tapi kita akan buat dosis radiasinya seminimal mungkin dengan tujuan efek sampingnya tidak terlalu berat. Saya katakan efek samping tidak terlalu berat, kenapa? Karena efek samping pasti ada. Dan Sobat Baper perlu ketahui, dan saya yakin tim medis akan berusaha agar sobat penderita kanker nasofaring itu bisa melalui pengobatan dengan baik. Baik dengan kemajuan teknologi maupun dengan pengobatan suportif yang sudah maju. Ya. Baik Sobat Baper sekalian, memang kita melakukan radiasi di daerah kepala leher ini tentunya hambatannya adanya di daerah mulut lebih banyak ya. Kalau kulit itu sih mudah dan tidak selalu terjadi. Tapi yang hampir terjadi selalu itu ada di daerah mulut dan di daerah kelenjar ludah kalau nggak salah ya. Benar, Bro. Dan daerah mulut itu sering terjadi kan sebenarnya sariawan atau sakit menelan ya kan. Nah itu bisa dikurangi dengan apa ya Dokter Henko? Jadi terima kasih Prof. Jadi pengobatan untuk sariawan itu ada beberapa macam. Yang utamanya adalah pemberian anti nyeri, atau kita juga dapat melakukan kumur-kumur dengan obat kumur yang mengandung anti nyeri. Atau mungkin cara yang paling murah adalah dengan memberikan es batu di mulut. Itu akan memberikan efek mengurangi nyeri. Dan yang salah satu yang penting adalah menjaga kesehatan mulut. Kebersihan ya. Ya, kebersihan mulut dengan sikat gigi teratur sehingga tidak ada sisa makanan yang menempel.
Ya. Seperti itu. Atau kumur-kumur ya. Iya, Jadi kumur-kumur lebih itu. banyak kumur-kumur, setiap ada masuk makanan setelah selesai ditelan harus kumur, yang ada tersisa di mulut dikeluarkan. Iya, benar. Dan juga mungkin sebelum pengobatan dilakukan kita perlu merawat gigi ya kan. Iya, benar, Supaya tidak menjadi vokal infeksi ya. Iya. Jadi sebenarnya sobat baper sekalian, walaupun radiasi pada daerah kepala dan leher ini memang benar mempunyai efek samping yang lebih besar, apalagi kalau dikombinasi dengan kemo ya. Iya, benar, Prof. Karena dengan kombinasi dengan kemo, efek samping yang bertambah adalah mual muntah. Mual muntah Iya. ya, dan efek ini juga kadang-kadang suka lebih meningkat ya, perlu perhatian ya. Iya, meningkat sedikit, tapi yang memang paling menonjol mual muntahnya, Mual Prof. muntah. Jadi demikian sobat baper sekalian. Jadi memang pada pengobatan kanker daerah leher dan kepala ini tantangan kita adalah mengatasi efek samping yang hubungannya dengan, kalau ada sariawan kan kita bisa bayangkan bahwa apalagi perasanya berubah, jadi makan itu lebih susah ya kan. Iya, benar, Prof. Nah itulah yang, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa disikapi. Kita bisa sikapi dengan memberikan obat-obat sehingga menelan tidak lebih sakit. Kemudian makanannya bisa diberikan makanan dengan konsistensi yang lebih lunak ya Iya, kan, benar. seperti itu. Nah barangkali Dokter Henko, itu kalau keberhasilan pengobatan pada kanker nasofaring ini bagaimana ya? Jadi begini, Prof. Data di negara-negara di Asia Timur maupun di Asia Tenggara, itu dengan teknik MRT dan kombinasi dengan kemo itu angka keberhasilannya cukup tinggi. Di kisaran 80 sampai 95%. Kapan 80 kalau stadiumnya sudah tinggi. Kalau stadium 1-2 keberhasilannya sekitar 95%. Jadi kita bisa lihat bahwa pengobatan kanker nasofaring sampai saat ini memang keberhasilannya sudah lumayan baik ya. Bahkan ada beberapa kasus yang baik. Perkembangan yang ada saat ini adalah bagaimana, jadi yang stadium 3 atau 4 yang sudah agak lanjut, mungkin pemberian kemoterapinya diberikan dengan lebih awal. Dan pada stadium yang masih awal sekali, bahkan kemoterapi sudah mulai dikurangi karena kemoterapi tidak memberikan efek yang memperbaiki keberhasilan pengobatan ya. Dengan radiasi saja mungkin sudah cukup untuk mencapai keberhasilan di 95% ke atas, seperti itu, Prof. Baik sobat baper sekalian, bisa kita dengarkan bahwa pada kanker nasofaring ini juga seperti pada kanker lainnya, kalau kita berhadapan dengan penyakit-penyakit kanker pada stadium lebih awal, pengobatannya lebih sederhana. Radiasi saja bisa selesai. Iya, benar. Akan tetapi kalau lebih lanjut, pasti banyak pengobatan yang harus diberikan ya kan. Ada radiasi, kombinasi dengan kemoterapi, dan hasil pengobatannya juga menjadi tidak lebih baik. Iya. Dan efek samping yang lebih besar ya kan. Iya, lebih berat. Nah, jadi penting sekali kita harus mengenal kanker nasofaring ini lebih dini. Barangkali kita terbalik, kita sekarang bagaimana sih sebenarnya gejala dari kanker nasofaring supaya agar sobat baper sekalian bisa mengenal bahwa oh ini ada gejala nih yang saya harus memeriksakan diri lebih lanjut lagi karena kok agak dengar-dengar ini mendekati gejala-gejala dari kanker nasofaring ini. Iya. Barangkali Dr. Henko bisa membantu menjelaskan. Terima kasih, Prof. Jadi sebenarnya kanker nasofaring itu gejalanya tergantung dari lokasi. Nasofaring itu di sekitarnya itu ada saluran. Mungkin jelaskan dulu nasofaring itu di mana sih? Tadi kita udah loncat aja lupa. Nasofaring itu ada di belakang. Belakang apa? Di belakang hidung, sobat baper. Jadi di belakang hidung. Jadi kalau misalnya mungkin sobat baper pernah pilek atau apa, itu kadang-kadang di belakang hidung itu ada terasa seperti ada cairan, itulah daerah nasofaring. Jadi di sekitar nasofaring itu ada saluran yang menghubungkan antara hidung sama ke telinga. Kalau sobat baper naik pesawat kadang-kadang telinganya terasa penuh, itu gejala yang pertama diderita jika ada sumbatan di daerah atau ada tumor yang menekan daerah tersebut. Jadi gejala awal adalah telinga terasa penuh. Jika tumornya membesar ke depan, dia gejalanya bisa hidung tersumbat. Kemudian kalau ada tumornya bisa berdarah, makanya ada
hidung berdarah atau mimisan. Kalau dia ke atas itu kadang masuk ke lubang-lubang yang masuk ke dalam Mata, kepala. ya. Dia akan menekan syaraf-syaraf di daerah kepala, dan keluhan yang paling sering terjadi adalah pandangan kita menjadi double. Kemudian wajah menjadi baal. Karena saraf-saraf di dasar itu yang terkena ya. Iya, benar sekali, Prof. Kemudian kadang ke bawah, perluasan ke bawah bisa menyebabkan gangguan menelan. Salah satu keluhan yang sering dikeluhkan dari penderita nasofaring adalah benjolan di leher. Jadi kalau ada benjolan di leher, mungkin sobat baper dapat berkonsultasi dengan dokter THT agar dapat dilakukan pemeriksaan ke arah hidung, telinga dan tenggorokannya, apakah ada kelainan di daerah tersebut atau tidak. Jadi itu adalah langkah yang sobat baper perlu kerjakan. Apabila ada gejala seperti yang saya sebutkan tadi dan keluhannya tidak sembuh-sembuh, itu berarti sobat baper harus berkonsultasi dengan dokter. Mudah-mudahan hanya infeksi biasa saja. Tapi kalau memang ada sesuatu, mungkin itu dapat ditangani dengan segera. Sobat baper dapat ditata laksana dengan pengobatan yang lebih ringan dan angka keberhasilan yang tinggi. Demikian sobat baper sekalian. Jadi gejala walaupun daerah nasofaring yang ada di belakang hidung dan ke arah mulut ya kan. Iya. Itu tapi ternyata di situ banyak hubungannya, bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa ke arah gangguan menelan, bisa ke depan ke mulut ya kan. Jadi sangat bervariasi, tapi intinya kalau ada gejala atau keluhan yang sudah diobati dengan obat-obatan yang biasa diberikan dan tidak sembuh-sembuh, kita harus waspada. Iya. Barangkali itu ya. Iya, berobat ke dokter. Berobat ke dokter. Baik. Sebelum kita mengakhiri episode ini, Dr. Henko bisa memberikan tips pada para sobat baper sekalian mengenai kanker nasofarinks ini. Apa yang perlu diwaspadai, dan bagi yang sudah menderita kanker nasofarinks, apa ya juga yang harus diperhatikan agar pengobatannya bisa memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Jadi sobat baper, jadi take home message pada sesi kali ini adalah sobat baper perlu menghindari faktor risiko. Jadi pola hidup sehat, hindari stres, makan makanan yang bergizi, kurangi makanan yang berpengawet atau makanan yang diasap. Pokoknya kurangi makanan yang enak-enak ya. Iya. Kemudian pada kanker yang lain mungkin sobat baper bisa melakukan pemeriksaan penapis. Tapi pada nasofaring belum ada pemeriksaan penapis. Jadi perhatikan gejala yang saya sebutkan tadi. Telinga terasa penuh, kemudian ada hidung tersumbat. Jika keluhan ini sudah menjadi kronis, sobat baper berarti saatnya untuk berobat ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Ke vaskes primer bisa ya? Vaskes primer bisa. Nanti untuk dirujuk selanjutnya. Iya, ke dokter THT biasanya. Ya. Kemudian setelah kalau diperiksa tidak ada kenapa-kenapa, berarti pengobatannya sesuai yang semestinya. Tapi jika dicurigai ada massa atau tumor, langkah berikutnya adalah biopsi. Setelah biopsi terbukti ganas, maka langkah berikutnya adalah penentuan stadium. Jadi diperiksa mulai dari paru, hati, dan tulang. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan apakah ada penyebaran atau tidak. Kemudian jika tidak menyebar atau stadium awal, maka sebelum diterapi radiasi, karena radiasi adalah terapi utama, biasanya harus menjalani pemisahan gigi mulut dulu. Jika sudah selesai, pengobatan utamanya adalah radiasi. Dan pada stadium yang lebih lanjut mungkin radiasi diberikan berbarengan dengan kemo, atau ada juga kemo yang dapat diberikan di awal atau di akhir sebelum radiasi. Satu lagi, jika sudah divonis menderita kanker nasofaring, lebih bagus cepat-cepat berobat dan diobati. Kenapa? Karena seperti yang kami sebutkan tadi, jika stadium awal pengobatannya lebih ringan, angka keberhasilan lebih tinggi. Kalau stadium lanjut, pengobatannya jauh lebih berat dengan efek samping yang bermacam-macam, plus angka keberhasilannya juga tidak sebaik di awal. Tidak seperti yang diharapkan ya.
Baik, terima kasih sekali Dr. Henko, Dr. Henry Kodat. Sobat Baper sekalian, kita sudah di penghujung acara episode ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini akan bermanfaat bagi Sobat Baper sekalian dan juga bisa menginformasikan informasi yang didapat pada kali ini ke keluarga, kerabat, terdekat dan sekitarnya, sehingga akan bergulir informasi yang benar ini di masyarakat kita. Kembali mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih Dr. Henko. Terima kasih, Prof. Tati. Terima kasih Pak Sobat Baper sekalian. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Sobat Baper. Sampai ketemu lagi di sesi yang akan datang.